Baik Ustadz, kita mulai saja ya. Iya, Bapak. Oke. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, benar. Pada Jumat hari ini yang berbahagia, kita jumpa lagi di kajian rutin mingguan, kajian tarbiyah PTKV Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dengan biiznillah kita sehat mampu menghadiri kajian ini. Sholawat dan salam tak lupa kita hadirkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan sunnahnya kita mampu memilah mana yang hak dan batil. Pada pengajian sore hari ini, hari Jumat, kita akan membahas tentang kajian kitab Tauhid yang membahas tentang penggunaan benang ataupun gelang dan bahan-bahan yang digunakan sebagai perantara untuk memberikan keselamatan. Bagaimana sih tinjauan fikihnya? Nanti akan dikupas secara mendalam oleh Ustaz Muhammad Nur Yasin LC. Sebelum kita mulai kajian, kita mulai dulu dengan pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan berperan sebagai qori adalah Dr. Akhirna Muhammad Rizki Bahtiar. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Muhammad Rizki Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alisallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billazina min dunih wa may yudlilillahu fama lahu min had wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaihissallahu bi'adzizil zintiqam wala in sa'altahum man khalaqus samawati wal ardu la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in arada Allah bidurrin alhunna kashifatu durrihi bi'aw aroda ni birahmatin alhunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk padanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, pada hanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan indah oleh Akhirina Dr. Muhammad Rizky Bahtiar. Baik, selanjutnya pemaparan kajian tentang kitab Tauhid tentang penggunaan perantara benda sebagai bagaimana pandangannya jika dianggap sebagai benda yang membawa berkah dan sebagainya. Waktu dan tempat, Al-Ustadz Muhammad Yasin, kami persilahkan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepadanya lah kita memohon pertolongan untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, semulia-mulianya Nabi dan Rasul. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Demikian pula semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para dokter, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita diberi kesempatan sekaligus kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Kitab yang kita kaji adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa sekali. Kitab yang ditulis sekitar abad 11. Jadi sudah sangat lama. Kitab yang didakwahkan, yang menjadikan Jazirah Arab terbebas dari kesyirikan. Kitab yang didakwahkan, yang menjadikan Jazirah Arab, khususnya Saudi, sebagai negara yang terdepan di dalam menegakkan syiar-syiar Islam, negara terdepan yang menjunjung tinggi dakwah tauhid. Ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafarahullah wa lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidina wa li jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita memulai dari bab 7 termasuk syirik, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Di dalam edisi Arabnya berjudul Minas Syirki. Min menunjukkan litab'id. Min menunjukkan litab'id. Artinya sebagian pemakaian gelang, benang dan semacamnya itu adalah kesyirikan. Karena tidak semua orang memakai gelang, memakai benang dan semacamnya syirik, tidak semuanya. Tetapi yang dibahas di sini adalah yang merupakan kesyirikan. Memakai gelang, memakai cincin, tali dan semacamnya yang merupakan kesyirikan. Ini yang dibahas. Dimulai dari surat Az-Zumar ayat 38. Kita bisa melihat di slide yang sudah disiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bil burrin hal hunna kashifatu burri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah,
Ini hitobnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, terangkanlah kepadaku mengenai apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudorotan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Qul hasbiyallah. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang yang bertawakal, menyandarkan, berserah diri. Para dokter, masyarakat muslimin rahimakumullah, di sini diinformasikan kepada kita tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadapi orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang memuja-muja berhala, orang-orang yang menyandarkan kehidupan mereka kepada berhala. Maka Nabi oleh Allah disuruh mempertanyakan, disuruh bertanya kepada mereka, kalian ini menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yang semestinya disembah itu Allah. Yang semestinya kalian bersandar itu hanya kepada Allah. Yang semestinya kalian memohon perlindungan itu kepada Allah saja. Kok kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah berupa berhala-berhala patung semacam ini? Coba jawab. Kalau misalnya Allah mau menimpakan mudorot kepadaku, bisa nggak berhala-berhala ini menahan? Mudorot, jangan mengenai. Atau sebaliknya, Allah hendak memberikan kepadaku nikmat-nikmat, bisa nggak berhala-berhala, tandingan-tandingan yang kalian bikin bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah yang kalian bikin ini, bisa nggak menolak? Kenikmatan jangan sampai kepada Muhammad. Kenikmatan jangan sampai mengenai Muhammad. Bisa nggak menolak? Bisa nggak menolak? Tentunya ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Namanya al-istifham al-inkari, yang artinya menjelek-jelekan perbuatan mereka, menjelek-jelekan keyakinan mereka, menjelek-jelekan akidah mereka. Kok bisa patung-patung, batu-batu yang mereka pahat, yang mereka bentuk, kemudian dijadikan tandingan bagi Allah, menghambakan dirinya kepada patung-patung tersebut? Kok bisa? Jadi ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Namanya al-istifham al-inkari. Seperti misalnya orang tua melihat anaknya suatu ketika rewel. Dok, kamu kok rewel, Dok? Coba kamu ketika kecil tidak diopeni, tidak dirawat, tidak perhatikan oleh mama, kira-kira kamu bisa tumbuh besar sehat seperti ini, apa bisa, Dok? Tidak dirawat, tidak diopeni, apa bisa besar tumbuh sehat seperti ini, Dok? Nggak perlu dijawab. Anaknya nggak perlu jawab, nggak bisa, Bu, nggak perlu. Artinya orang tua jelek-jelekin anak, kok sampai berbuat durhaka kepada orang tuanya. Nah, sama. Ini namanya al-istifham al-inkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena maknanya menjelek-jelekan perbuatan mereka. Para dokter, masyarakat muslimin rahimakumullah, masih tentang ayat ini. Orang-orang Arab biasa mereka ketika turun ke suatu lembah, mereka mencari 4 butir batu.
mencari 4 butir batu. Yang 1, 2, 3 untuk berjaga-jaga. Barangkali diperlukan untuk lempar atau untuk apa. Itu batu yang pertama, 2 dan 3. Adapun batu yang keempat, ini diserahkan kepada berhala yang mereka menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah. Juga orang-orang Arab ketika itu terbiasa memberikan sesajen untuk berhala-berhala. Sesajennya terbuat dari korma atau sesajennya berupa korma disuguhkan untuk berhala sebagai persembahan, dan mereka memohon kepada berhala-berhala tersebut untuk dicukupi kehidupannya, untuk dicukupi hajatnya, keperluannya, kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika tidak kunjung juga pemberian, tidak kunjung juga pemberian kebutuhan, dan mereka merasa lapar, korma-korma tadi yang dipersembahkan untuk berhala dimakanin sendiri. Nah, ini terjadi pada orang Arab ketika itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka bisa nggak keadaan berhala-berhala yang mereka jadikan tandingan bagi Allah menahan rahmat kalau Allah memberi aku rahmat, atau menolak mudarat kalau Allah memberi aku mudarat? Tentunya tidak bisa. Tentunya tidak bisa. Para dokter masyarakat rahimahullah, ayat yang dinukil di sini adalah berhala. Bahwasanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan, tidak bisa mendatangkannya, tidak bisa mendatangkan suatu kemaslahatan, dan tidak pula menolak suatu mudarat. Itu berhala. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kajian bab 7 ini, dimasukkan ke sini tentang pemakaian gelang, kalung, kemudian cincin, tali, dan semacamnya yang dijadikan sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi pembahasannya tentang gelang, cincin, dan yang lainnya, tapi yang dinukil patung berhala yang mereka sembah, yang mereka puja-puja. Ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama melarikan penyandaran kepada selain Allah. Kesamaannya di situ. Sama-sama melarikan penyandaran kepada selain Allah. Di dalam ayat ini kepada patung-patung, di dalam judul ini mengangkat fenomena-fenomena yang melarikan penyandaran kepada selain Allah juga, yaitu kepada benang, kepada tali, kepada jimat, kepada kalung, kepada gelang. Nah, di situ ada sisi kesamaannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah mengambil sebab, di dalam masalah mengambil sebab, manusia terbagi menjadi 3. Manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang mengingkari sebab, orang yang mengingkari ikhtiar. Siapa mereka? Ini gak usah sebab-sebab, gak usah ikhtiar-ikhtiaran, gak usah. Kalau memang sembuh ya sembuh, kalau memang sukses ya sukses. Gak usah pakai mencari sebab, mengambil sebab, berikhtiar, gak usah. Mereka adalah orang-orang Jabriyah
orang-orang yang beriman kepada takdir tetapi kebablasan. Sehingga mereka memiliki pemahaman manusia itu tersandera dengan takdirnya. Kalau memang sembuh ya memang sudah Allah takdirkan sembuh. Kalau memang sakit ya memang sudah Allah takdirkan sakit. Mau apa lagi? Sudah, sebenarnya sudah ditetapkan. Terus gak usah ngapa-ngapain. Oh kita itu kayak boneka saja kok. Ini Jabriyah. Dan orang semacam ini berarti meniadakan hikmatullah. Karena Allah menciptakan kita kehidupan, di dalamnya Allah tetapkan sebuah hukum kausalitas. Adanya akibat karena adanya suatu sebab. Adanya akibat karena adanya suatu sebab. Suatu sebab menghasilkan suatu akibat. Itu hikmah Allah yang Allah tetapkan untuk manusia dengan kehidupannya. Orang kalau minum menjadi tidak haus. Jadi menjadi tidak haus itu akibat. Sebabnya adalah karena minum. Orang menjadi rehat karena dia telah istirahat. Jadi rehat itu akibat. Sebab yang diambil yaitu dia beristirahat. Dia beristirahat maka jadi rehat badannya, jadi fresh. Itu sudah Allah tetapkan pada kehidupan manusia yang disebut dengan hikmatullah. Kok ada orang tidak mau ngambil sebab, kok ada orang tidak mau ngambil ikhtiar, maka mereka mengingkari hikmah Allah. Ini model orang yang pertama. Yang kedua, ada model orang yang benar-benar terikat dengan sebab. Terikat dengan sebab. Sehingga keterikatannya dengan sebab sedemikian kuatnya sampai-sampai perkara-perkara yang bukan merupakan sebab dijadikan sebab. Sebenarnya nggak ada kaitannya. Perkara-perkara yang mereka ambil yang dijadikan sebagai sebab nggak ada kaitannya. Tetapi dipandangnya sebagai sebab. Orang semacam ini adalah orang-orang hurufiyun, orang-orang hurufat, orang-orang hurufat. Contohnya apa? Contohnya biar dagangannya laris, kemana-mana pakai cincin, nanti dagangannya laris. Apa kaitannya pakai cincin dengan dagang laris? Ya nggak ada kaitannya. Tetapi mereka memiliki keyakinan gara-gara cincin inilah dagangan jadi laris. Nggak ada kaitannya. Kalau dagangan laris, orang memperkuat marketing, orang memperkuat iklan misalnya, itu logis. Logis, kalau mau diambil sebagai sebab, sebagai ikhtiar, maka dibenarkan. Tetapi ini model orang yang kedua, keterikatannya dengan sebab sedemikian rupa, hulu di dalam mengambil sebab, sampai perkara-perkara yang sesungguhnya bukan sebab, karena tidak ada korelasinya, dijadikan sebagai sebab. Ini orang-orang khurafat. Biar ente selamat rumah ente jangan milih lantai 13, terus ya 12 atau 14, terus lantai 13, siapa yang mau nempatin? Ya udahlah, janganlah, pokoknya jangan. 13 itu mendatangkan kesialan. Apa kaitannya 13 dengan kesialan? Jadi menghindari angka 13 biar selamat.
nggak ada kaitannya. Jadi itu bukan sebab yang kemudian dijadikan sebagai sebab. Ini orang-orang khurafat. Yang ketiga, model orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengambil sebab karena memang Allah menciptakan kehidupan manusia tidak lepas dari hukum kausalitas, maka dia mengambil sebab. Dan dia meyakini sebab itu ada pengaruhnya kepada suatu akibat. Dia meyakini itu. Dan sebab yang dia ambil adalah sebab yang dibenarkan secara syariat dan juga dibenarkan secara qadariyah. Sahih secara syar'an dan sahih secara qadariyah. Secara qadariyah itu bahasa kita secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah. Jadi secara syariat dibenarkan, secara ilmiah karena sudah dilakukan uji laborat misalnya, atau sudah ada penelitian bahwasanya ini merupakan sebab untuk kesembuhan penyakit ini, kalau ini merupakan sebab untuk kesembuhan penyakit yang lainnya, dan udah melakukan penelitian. Nah, itu namanya secara ilmiah. Nah, kelompok yang ketiga inilah yang benar. Kelompok yang ketiga inilah yang benar, meyakini bahwasanya kita itu harus mengambil sebab. Dan sebab ada pengaruhnya kepada suatu akibat, suatu hasil. Dan sebab yang diambil adalah sebab yang dibenarkan secara syariat dan dibenarkan secara ilmiah. Contoh, mau terapi dengan air zam-zam. Loh, kok air zam-zam? Ya, secara nas dinyatakan air zam-zam bisa mengobati penyakit. Kemudian, misalnya, mau mengambil sebab berupa 7 butir korma ajwa. Karena dengan makan 7 butir korma ajwa akan menghindarkan seseorang dari pengaruh sihir. Nggak bisa dicerah secara ilmiah, iya. Nggak bisa dicerah secara ilmiah, tetapi nas menyatakan demikian. Maka ini dibenarkan. Jadi benar secara syar'i. Kemudian misalnya ada bagian yang sakit. Ada bagian yang sakit. Lalu jari telunjuk kita basahin dengan ludah. Kita basahin dengan ludah, kita tempelkan di tanah. Kemudian kita membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna bi'idni rabbina. Ditempelkan pada bagian yang sakit si pasien. Loh, nggak bisa dicerna dengan penelitian. Iya, nggak bisa. Tetapi Nabi mengajari demikian. Maka ini merupakan sebab yang dibenarkan. Atau misalnya orang sakit, kita bacain surat Al-Fatihah, bacain Qul Huwallahu Ahad, bacain Qul A'udzu Birabbil Falaq, bacain Qul A'udzu Birabbin Nas, dengan cara membaca mulut agak dekat kepada si pasien, biar hawa dari bacaan Quran tadi mengenai tubuh pasien. Lah, gimana itu diteliti di laborat? Iya, nggak bisa. Tetapi ini dibenarkan karena Nabi mengajarkan. Ini namanya secara syar'i. Kalau secara qadariyah, secara ilmiah, ya para dokter yang menguasai ini dalam hal ini. Kalau gatel, pakai belerang misalnya, karena batu belerang mengandung unsur-unsur yang bisa menghilangkan gatel. Nah, itu namanya secara ilmiah. Kemudian kalau sakit kepala, minum obat tertentu karena nanti di sana ada reaksi yang bisa menghilangkan sakitnya, itu secara ilmiah. Nah, ikhtiar semacam ini dibenarkan.
benar secara syar'an wa qadaron. Inilah yang sesungguhnya kaum muslimin harus berbuat. Jangan yang pertama menghilangkan ikhtiar, karena itu menghilangkan hikmah Allah. Dan jangan yang kedua berlebih-lebihan di dalam ikhtiar sampai sesungguhnya nggak ada kaitannya dengan akibat, tetapi diambil sebagai sebab untuk mendatangkan akibat. Jadilah orang yang ketiga. Dan ini yang diajarkan. Kemudian ada pertanyaan, kalau kita mengambil sebab, apa berarti kita tidak menyandarkan diri kepada Allah atau kita tidak bertawakal kepada Allah? Jawabannya justru kita bertawakal kepada Allah. Sekarang apa pengertian tawakal? Apa pengertian tawakal? Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita berikhtiar. Itu namanya tawakal. Menyerahkan hasil, menyandarkan hasil kepada Allah setelah kita berikhtiar. Itu namanya tawakal. Maka mengambil sebab yang dibenarkan secara syar'an dan secara qadaron adalah orang yang bertawakal. Tetapi kemudian di situ masih ada pembahasan. Orang benar mengambil ikhtiarnya, dia mengambil ikhtiar, benar mengambil ikhtiar. Tetapi kemudian dia meyakini obat inilah yang menyembuhkan. Dia meyakini bacaan Quran inilah yang menyembuhkan. Nah, ini juga keliru. Karena yang namanya ikhtiar itu sebab saja. Adapun yang menyebabkan adalah Allah. Yang menjadikan sembuh adalah Allah. Yang menjadikan keadaan berubah adalah Allah. Bukan obatnya tadi. Bukan bacaannya tadi. Bukan. Tapi Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjadikan keadaan berubah. Bukan sebabnya itu sendiri, bukan. Nah, ini orang-orang yang tawakal. Makanya ketika ada rombongan orang-orang jamaah haji dari Yaman, mereka tidak membawa bekal, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa kalian datang jauh-jauh tidak membawa bekal? Mereka menjawab, ya Amirul Mukminin, kita ini orang yang bertawakal. Maka beliau radhiyallahu mengatakan, kalian bukan orang yang bertawakal. Lastum mutawakkilin, walakinnakum mutawakkilun. Kalian bukan orang-orang yang bertawakal, tapi kalian orang-orang yang sok tawakal. Karena nggak bisa. Ya, tanpa mengambil sebab, tanpa melakukan ikhtiar, nggak bisa. Pengertian tawakal bukan begitu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kalian bukan orang yang tawakal, tapi kalian orang yang sok tawakal. Para dokter masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang memakai gelang, memakai cincin, memakai tali, kemudian pertanyaannya, ketika mereka meyakini bahwasanya ini adalah yang mereka sandarkan kepada barang-barang ini, syiriknya syirik apa? Terjadi kesyirikan di situ. Syiriknya syirik apa? Orang pengen jualan nasinya laris. Dia kemudian datang ke Mbah Kober, mendapatkan centong sakti. Centong plastik itu kan harganya cuma 5.000 boleh. Tetapi sama Mbah Kober ada maharnya. Harganya
menjadi 25 juta. Kalau pengen yang lebih hebat lagi, jangan centong sakti, pager goib. Oh, itu maharnya 50 juta. Nah, bawa dia pager, bawa dia centong, pakai dia cincin, pakai dia gelang, diyakini untuk menangkal serangan-serangan, diyakini untuk menghindarkan penyakit, dan yang lainnya. Terjadi kesyirikan? Terjadi kesyirikan. Syirik apa? Jawabannya bisa syirik akbar, sehingga terancam batal Islamnya, dan bisa syirik asghar, syirik yang tidak sampai membatalkan keislaman. Tergantung bagaimana dia punya keyakinan. Kalau misalnya dia memiliki keyakinan, ini centong ini yang mendatangkan rezeki sehingga daganganku laris. Ini cincin nih kemana-mana saya pakai yang menjadikan saya selamat. Ini syirik akbar. Orang semacam ini terancam batal Islamnya. Adapun kalau keyakinannya ini centong sekedar ikhtiar saja, sebab saja. Yang memberi rizki adalah Allah, yang menentukan rizki adalah Allah. Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Dialah pembawa, dialah pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan. Jadi Allah yang memberi rizki. Terus centong, ya centong ini mah sebab saja. Kan kita disuruh mencari sebab, kita disuruh berikhtiar. Ini terjadi kesyirikan. Syiriknya apa? Syirik kecil. Sehingga syirik kecil. Loh kok syirik? Kok syirik? Kan dia meyakini Allah yang memberi rizki. Loh kok syirik? Kan dia meyakini Allah yang menyelamatkan. Ini centong, ini gelang, ini cincin, sekedar ikhtiar saja, sebab saja. Iya, syirik. Kenapa? Karena secara syariat dan secara ilmiah, secara syariat dan secara ilmiah, nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali centong, cincin, dengan dagang nasi laris, dengan warungan, dengan bisnis laris. Nggak ada kaitannya gelang, kalung, dengan kesehatan. Nggak ada kaitannya. Dengan keselamatan, nggak dicuri, nggak dirampok. Nggak ada kaitannya. Karena nggak ada kaitannya itulah, maka terjadi kesyirikan, berarti dia berbuat syirik rububiyah. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan, yang menjadikan laris, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka harus diserahkan kepada Allah saja. Tapi dia melarikan kepada perkara-perkara tadi. Dan perkara-perkara tadi secara ilmiah tidak nyambung, tidak connect, secara syar'i juga tidak connect, maka dia telah menyatakan perkara-perkara tadi juga memiliki unsur rububiyah, seperti Tuhan, seperti Allah, maka terjadi syirik kecil. Maka terjadi syirik kecil. Jadi sekali lagi, syirik besar ketika mereka meyakini benda-benda itulah yang memang mendatangkan keselamatan, yang memang mendatangkan rezeki. Itu syirik akbar. Tapi kalau meyakini Allah yang mendatangkan keselamatan, Allah yang menjadikan laris, Allah yang menurunkan rezeki, cuma benda-benda ini, jimat, kalung, dan yang lainnya sebagai sebab saja, syirik asghar. Para jamaah rahimahullah, sekarang kita melihat yang di bawahnya, Imran bin Husain di bawahnya. Imran bin Husain radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang terbuat dari kuningan. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?"
Qal minal wahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Nabi bertanya, "Mahadi, apa ini?" Orang itu menjawab, "Minal wahinah." Ini gelang saya pakai untuk menangkal sakit, biar saya tidak terkena penyakit. Apa kata Nabi? Lepas, lepas. Karena gelang ini tidak akan menambah bagimu kecuali kelemahan. Dan kalau kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada kamu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Para jamaah rahimakumullah, ini terjadi pada zaman Nabi. Orang dijumpai memakai gelang terbuat dari kuningan. Nabi bertanya, kenapa Nabi bertanya apa ini? Kenapa Nabi bertanya apa ini? Biar tabayun dulu, gelang yang dimaksud gelang apa? Kalau sekedar, wah ini gelang ya sekedar hiasan saja, oh berarti nggak ada apa-apa. Gelang sekedar hiasan saja, berarti nggak apa-apa. Tapi kok laki-laki pakai gelang ya, yang berhias dengan perhiasan wanita. Lelaki kan hanya memakai cincin. Kok ini pakai gelang ya? Ini apa, kata Nabi? Ini saya pakai biar menangkal penyakit, biar saya tidak terkena sakit. Oh, jawabannya berarti jelas. Berarti dia menjadikan gelang sebagai sebab agar tidak datang penyakit. Maka itu kesyirikan. Jika Nabi mengatakan lepas, lepas. Ini gelang tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Maksudnya apa? Ini gelang tidak menambah bagimu kecuali kelemahan. Maksudnya apa? Lemah iman. Maksudnya kelemahan iman. Jadi setiap saat dia dengan gelangnya, dia bersandar kepada gelang. Wah, gelang ini menjadikan saya sehat. Wah, gelang ini menjadikan saya seger buger. Wah, gelang ini menjadikan saya sehat selalu. Itu melemahkan keimanan. Siapa yang memberi kesehatan? Yang memberi kesehatan adalah Allah. Maka ketika gelang ini masih terus ada, tidak akan menambah kecuali kelemahan. Kelemahan iman, kelemahan iman, kelemahan iman, terus-terusan. Maka dilepas sudah. Dengan cara dilepas, penyadaran kepada Allah. Karena ini gelang, nggak ada, nggak bisa disebut sebagai sebab secara syar'an dan secara qadaron. Nggak bisa dilihat. Nggak ada korelasinya maksudnya. Secara syar'an, nggak ada. Dalam Al-Quran ataupun hadis, pakailah gelang yang terbuat dari kuningan untuk menangkal penyakit, gak ada. Kalau minum madu, kalau Anda sakit perut, ya ada nasnya. Kalau sakit perut minum madu. Allah alam kalau di dalam dunia kedokteran apa sudah diteliti gitu ya, mohon maaf. Di dalam hadis madu dijadikan sebab untuk sakit perut, biar sakit perutnya hilang. Nah itu secara syar'an. Barangkali secara medis juga sama ya, secara ilmiah juga sama. Ini secara syar'an. Kemudian ambil 7 butir kurma ajwa biar menangkal sihir. Ambil daun bidara, mandikan dengan daun bidara 7 daun. Secara ilmiah gak nyambung. Tapi secara syar'an menetapkan berarti benar. Tapi digelang secara syar'an tidak, secara qadaro, secara ilmiah tidak. Sehingga itu adalah kesyirikan. Maka Nabi katakan lepas. Karena dia hanya akan menambah kelemahan. Dan lebih lanjut Nabi mengatakan, kalau kamu mati, dalam keadaan gelang ini masih ada pada kamu, maka kamu tidak pernah beruntung selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, orang memakai gelang di sini, syiriknya syirik apa? Syirik akbar
apa syirik asghar. Kalau syirik akbar mengancam batalnya keislaman. Kalau syirik asghar ya di bawahnya, belum sampai mengancam keislamannya. Tapi kalau terus-terusan dia jadi besar. Para jamaah rahimahullah, para dokter, masyarakat muslimin rahimahullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Jawabannya bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kalau orang mengenakan gelang, kalung dari akar bahar misalnya, cincin dari batu apa misalnya, dan dia meyakini sepenuhnya kalung inilah, gelang inilah, cincin inilah sumber kehidupan, sumber kedamaian hidup, sumber kesehatan. Tanpa gelang, tanpa cincin, tanpa kalung ini aku nggak bisa hidup. Inilah sumber. Jadi yang sebenarnya haknya Allah dilarikan kepada kalung, kepada cincin, kepada gelang, maka ini syirik akbar. Tapi kalau dia yang mengenakan gelang dari kuningan tadi, nah ini mah sebagai ikhtiar saja, sebagai sebab saja, biar penyakit tidak datang. Ya syirik. Tapi memang tidak sampai akbar, syirik asghar. Karena dia meyakini Allah lah yang menyingkirkan penyakit, yang menjadikan penyakit tidak hinggap. Allah cuma ini ikhtiar saja. Nah, yang dijadikan ikhtiar tidak dibenarkan secara syar'an dan qadaron. Maka dia berbuat syirik rububiyah, menyatakan ini benda memiliki unsur ketuhanan. Jadi kesyirikan, bahwasanya benda ini bisa begini, padahal ditinjau secara syar'an enggak, dan ditinjau secara qadaron juga enggak klop, enggak masuk, berbuat syirik asghar. Kemudian para jamaah rahimahullah, dari hadis ini kita lebarkan pembahasan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib mengingkari kemungkaran. Ini yang pertama, dakwah. Wajib mengingkari kemungkaran. Nabi berjumpa dengan orang memakai gelang, dan setelah diketahui ternyata memang dia memiliki keyakinan kesyirikan, maka Nabi ingkari, lepas, harus mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran sesungguhnya ada 3 cara. Nabi bersabda, "Man minkum ra'a mungkaran falyughayyiru bi yadihi, fa lam yastati fa bi lisanihi, fa lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, artinya dengan power. Kenapa dengan power? Soalnya dia memiliki wewenang. Dia sebagai suami, istrinya berbuat kemungkaran, bisa dijewer, bisa disentil, jadi dengan power. Dia seorang ayah, seorang ibu, anaknya melihat acara televisi yang tidak bagus, matikan, tetap nangis, oh nanti kamu nggak tak belikan ini, nggak tak kasih uang jajan, itu namanya dengan power. Ubahlah kemungkaran dengan power ketika kita memiliki wewenang. Sebagai guru, muridnya rewel, tidak mau mengerjakan tugas, diancam, nanti kamu tak kasih nilai E, maka dia mengerjakan tugas. Jadi kemungkaran harus diingkari. Tidak mengerjakan tugas itu kan kemungkaran, maka harus diingkari. Dan yang mengingkari punya power, gunakan power. Nah, kalau dengan power tidak bisa, maka dengan lisan. Kenapa dengan power tidak bisa? Karena nggak punya wewenang, bukan penguasa. Kalau sebagai ayah kepada anaknya punya power, sebagai suami kepada istri dan anaknya punya power, nah ini sebagai anak. Anak melihat ayah, melihat ibu berbuat kemungkaran, apa kemudian bisa dengan power? Bapak ibu, kalau masih terus berbuat begitu, bapak ibu nggak tak kasih uang jajan. Ya anak kepada orang tua nggak bisa. Bapak ibu nggak tak sekolah, kalau bapak ibu sudah nggak sekolah.
Nggak bisa. Nah, pakai lisan, pakai lisan. Jadi bukan dengan power, karena nggak punya wewenang, nggak punya kekuasaan dengan lisan. Kalau dengan power nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, mentok-mentoknya dengan hati. Ya Allah, itu kemungkaran. Saya mau mengingkari dengan power, saya nggak punya wewenang. Mau mengingkari dengan lisan, nanti ditempeleng, atau nanti dipecat, nanti diusir. Ya sudahlah, dengan hati. Saya berlepas diri dari perkara itu, ya Allah, karena itu adalah kemungkaran. Ini mentok-mentoknya dengan hati. Kalau dengan hati tidak mengingkari, berarti nggak ada keimanan. Mengingkari dengan hati kan nggak ada resiko. Kalau dengan tangan dia nggak punya power, oke, maka dia nggak berbuat. Kalau dengan lisan dia nggak mampu karena lagi ditempeleng ada mudarat, maka dia nggak lakukan. Tapi dengan hati kan nggak ada resiko, kok tidak melakukannya? Maka wadzalika ad'aful iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti selemah-lemahnya iman. Nah, di sini Nabi melihat kemungkaran, maka Nabi ubah dengan power, lepas. Kemudian ada faedah yang bisa kita ambil. Kenapa Nabi bertanya dulu, ini apa? Nabi tabayun dulu. Nah, demikian juga di dalam kita berbuat mengingkari kemungkaran, kita tabayun dulu. Jangan-jangan bukan kemungkaran kan begitu. Maka Nabi bertanya dulu, ini apa? Ini gelang ya Rasulullah untuk menangkal penyakit. Oh, kemungkaran berarti lepas. Coba kalau misalnya Nabi langsung lepas. Loh kenapa ya Rasulullah? Lepas. Ini kan kesyirikan. Oh tidak ya Rasulullah, ini sekedar hiasan saja. Oh, hiasan saja. Sudah kadung mengingkarinya. Nah, makanya tabayun dulu. Jadi misalnya dokter melihat ada teman sejawatnya memakai cincin. Batunya batu gede. Langsung bilang, wah syirik ente. Ente menyandarkan kepada jimat, biar ente wibawa ya. Biar ente apa karirnya apa syirik ente lu apa sih kiare ini gelang kan saya pakai ini kan cincin saya memang suka saja pakai ternyata sekedar hiasan akan salah makanya perlu tabayun biar nggak salah tabayun dulu kemudian eh, yang berikutnya kita bacakan riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ahmad riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka barang siapa menggantungkan tamimah maka semoga Allah tidak menyempurnakan atau tidak memenuhi hajatnya. Tamimah itu apa? Itu ada keterangannya nomor 26. Tamimah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Ini tamimah. Jadi ya bahasa kita jimat biasanya terbuat dari kain, di dalamnya ada tulisan apa, begitu dikalungkan pada anak-anak. Orang tua mengkalungkannya memiliki keyakinan bahwasanya dengan dipakaikan ini maka akan terhindar dari penyakit, akan terhindar dari pengaruh-pengaruh jahat. Ini tamimah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang mengenakan tamimah maka Allah tidak akan memenuhi hajatnya. Apa yang dia inginkan dari memakai gelar tidak pernah Allah penuhi, tidak pernah. Kemudian dan barang siapa menggantungkan wadah, apa wadah? Semoga Allah tidak menjadikannya di dalam ketenangan. Wadah, yang keterangannya nomor 27, sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah karang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Jadi diambil dari laut.
Mungkin yang orang bilang akar bahar gitu ya, mungkin. Atau batu karang apa yang digantungkan sebagai kalung, yang digantungkan sebagai apa ini gelang, dengan keyakinan bahwasanya bisa menangkal penyakit, menangkal pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Orang yang berbuat demikian, apa kata Nabi? Allah tidak akan pernah menjadikannya ketenangan. Allah tidak akan pernah menjadikannya dalam ketenangan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa mengatakan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Mengantungkan tamimah, jimat berupa kalung pada anak-anak, tidak maka dia telah berbuat syirik. Nah, kalau ditanya syiriknya syirik apa? Tadi sudah kita bahas. Syiriknya bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung bagaimana keyakinannya. Kemudian yang berikutnya kita bacakan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Ta'ala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Allah Akbar. Para dokter masyarakat muslimin rahimahullah, ini ayat kita membacanya dan kita mengambil faedah yang sangat besar betapa kita harus hati-hati dari kesyirikan. Coba kita pahami ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat kesyirikan. Allahu Akbar. Ini kita harus takut. Harus takut, bagaimana tidak takut. Allah menginformasikan begitu. Dan tidaklah kebanyakan dari mereka yang beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik. Tetapi tentunya yang dimaksud syirik apa? Syirik kecil. Jadi orang muslim untuk terhindar dari syirik besar itu mudah. Untuk terhindar dari syirik besar itu mudah. Disuruh menyembah berhala, ya enggak lah. Disuruh menyembah patung, ya tidaklah. Disuruh memberikan sesajen berupa kepala kerbau untuk Nyai Roro Kidul, untuk Nyai Loro Blorang, untuk Dewi Sri, ya enggak lah. Dengan gampang menghindar. Itu kalau syiriknya syirik akbar. Tetapi syirik kecil, apalagi syirik kecil adalah syirik jali, itu kita berhadapan terus. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita orang yang beriman kepada Allah tetapi juga berbuat kesyirikan. Termasuk riya kan syirik itu. Termasuk riya kan syirik. Kita berbuat kebaikan semestinya motivasinya mendapatkan ridho Allah 100%. Nggak boleh ada 1% pun karena motivasi pandangan kawannya. Nggak boleh ada 1% pun karena pendengaran pengen didengar oleh senior-seniornya bahwasanya dirinya berbuat baik. Nggak boleh, harus 100%. 100% karena Allah. Tetapi kemudian dilarikan sekian persen kepada teman-temannya atau karena pandangan calon mertua misalnya. Jadi amal baiknya tidak ada artinya. Loh, kan untuk Allah 99%, kan cuma 1% saja. Kita karena pandangan, karena tendensi biar diketahui berbuat baik juga. Ibaratnya adalah air berisi air jernih, air mineral, air jernih. Kemudian dikasih 1 tetes saja racun. Siapa mau minum? Wah, ini kan cuma 1 tetes. Dari gelas gede ini cuma 1 tetes. Ya, siapa yang mau minum?
rusak itu air yang jernih, nggak ada artinya dibuang. Demikian pula sifatnya penghambaan diri kepada Allah haruslah 100%. Tidak boleh berkurang sekian persen dilarikan kepada tandingan Allah, nggak boleh. Nggak boleh dilarikan karena pandangan orang, karena pendengaran, biar diketahui, didengar oleh orang, jangan. Dan ini ayat yang harus kita renungkan baik-baik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan orang yang beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik. Kita ambil contoh yang lain yang tadi sudah kita sebutkan. Kita sakit kepala misalnya, ambil obat A secara kodaron atau secara ilmiah, connect gitu, ada korelasinya bahwasanya obat ini mengandung unsur-unsur yang bisa menghilangkan sakit kepala, benar. Tetapi karena kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Oh, ente sakit kepala ya? Iya, minum obat ini, tocer, pasti sembuh ente. Iya memang betul, dari sisi kodaron dibenarkan. Ini obat kalau diminum, maka ada reaksi untuk menyembuhkan sakit kepala. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Kan ini obat sekedar sebab, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka kita harus atur kata-katanya. Ente sakit kepala? Iya. Minum obat ini, insya Allah sembuh. Jadinya kita terhindar dari kesyirikan. Tapi kalau kita minum obat ini pasti sembuh, meskipun benar sisi ikhtiarnya, sisi mengambil sebabnya meskipun benar, tapi di situ terjadi kesyirikan karena kita berhenti di sebab. Ini sekedar sebab, tapi kita berhenti di situ. Padahal semestinya tidak berhenti di sebab. Kita larikan sampai musabbib, zat yang menyebabkan. Maka ini pembahasan ini ditutup dengan ayat yang sebenarnya mengingatkan kita untuk sangat berhati-hati karena orang berpotensi berbuat syirik itu sangat besar sekali. Yang dimaksud syirik kecil. Kiranya ini yang bisa kita bahas. Saya serahkan dulu kepada dokter pembawa acara. Barangkali yang saya sampaikan ada yang keliru, monggo diluruskan, atau barangkali ada yang salah, dibenerin, atau barangkali ada yang perlu kita sharing bersama. Monggo dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz Muhammad Yasin. Paparan yang sangat menarik Ustaz ya. Tadi pembagian asyirkul asghar wa marutun saniyah asyirkul akbar gitu Ustaz ya. Syirkul asghar, syirik kecil gitu Ustaz. Asyirkul akbar. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dari audiens di jamaah tarbiyah. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Abu Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Semoga Ustaz dan tim tarbiyah selalu dalam ridho Allah. Amin. Suaranya kurang keras dokter. Oke. Maaf, suaranya kurang keras. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim tarbiyah TKV selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sedang musim gelang atau kalung kesehatan produk dari MLM. Ini multi level marketing. Dikatakan jika memakai gelang atau kalung tersebut bisa sembuh dari penyakit tertentu dan ada dokter juga yang memakainya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair. Mohon maaf dokter, suara antum kecil. Baik. Atau mungkin laptopnya saya ya. Tes, Ustaz. Ya. Oke. Sudah mulai jelas. Ya. Saya ulang lagi ya, Ustaz. Oke. Pertanyaannya dari Bapak Abu Syafiq. Dengar ya, Ustaz? Iya, dengar. Ya, pertanyaannya sekarang ini sedang musim gelang atau kalung kesehatan produk dari MLM. Dikatakan jika memakai gelang atau kalung tersebut bisa sembuh dari penyakit tertentu. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, gelang atau kalung dan penjelasannya bisa menghindarkan atau menghilangkan suatu penyakit tertentu.
Jawabannya adalah jika ditinjau secara kodarian, tinjauan ilmiah, memang gelang tersebut, kalung tersebut mengandung unsur-unsur yang bisa menghilangkan penyakit yang dimaksud, dan itu murni bisa dibenarkan secara ilmiah dan murni bisa dibuktikan di mana korelasinya adalah erat, maka nggak ada masalah, nggak ada masalah. Secara syar'i tentunya tidak ada nas yang menyatakan pakailah kalung ini dari bahan ini, pakailah gelang ini dari bahan ini akan menghindarkan penyakit. Secara nas tidak ada. Tetapi sekarang secara qadariyah, secara ilmiah, eh, mesti ditanyakan kepada ahlinya. Khawatirnya itu sekedar klaim yang tidak terbukti, untuk melariskan dagangan misalnya, untuk melariskan bisnis, atau misalnya mohon maaf, dihadirkan orang yang dikesankan pakar telah melakukan penelitian gini-gini, padahal sesungguhnya tidak. Mohon maaf, misalnya terjadi begitu, maka jawaban yang apa namanya, jawaban atas pertanyaan ini adalah jika betul-betul terbukti secara ilmiah, maka nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tetapi apakah betul-betul atau sekedar klaim? Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Jadi untuk jawaban yang semestinya diserahkan kepada ahlinya. Betul enggak? Itu korelasinya erat. Digunakan secara ilmiah. Nah, berarti jika ada bukti secara evidence based medicine melalui penelitian, ya tidak ada masalah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Masih dengar Ustaz? Ya, ini lebih bagus. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ahmad Fiko. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik di bagian syirik yang tidak membatalkan Islam. Terkadang kita mendengar suatu keluarga sengaja berbicara, berobat ke dokter X saja atau dokter Y saja, insya Allah pasti sembuh. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana sebaiknya perilaku kita jika mendengar anggota keluarga kita menyatakan hal tersebut? Ya, jadi ini Ustaz, berobat ke dokter X pasti sembuh, insya Allah pasti sembuh. Bagaimana Ustaz? Iya. Statement seseorang berobat ke dokter fulan, berobat ke dokter fulana, insya Allah sembuh, itu sesuai syariat. Kalau mengatakan berobat ke dokter fulan, berobat ke dokter fulana, pasti sembuh, itu syirik. Syiriknya syirik apa? Kemungkinan besar syirik kecil. Karena orang yang mengatakan demikian yakin Allah yang menyembuhkan, yakin itu. Tetapi dia kemudian berarti disebab, pasti sembuh. Maka musabibnya yaitu Allah menjadi tertutup. Oleh karena itu dengan lafaz insya Allah, berobat ke dokter fulan, berobat ke dokter fulana, insya Allah sembuh. Maka benar. Benar. Tapi nggak boleh begini. Ente sakit ya, berobat ke Mbah Kober, insya Allah sembuh. Meskipun ada kata-kata insya Allah, tetapi berobat ke Mbah Kober ini tidak dibenarkan secara kodarian. Karena Mbah Kober melakukan prakteknya, batu dimasukkan ke dalam air. Kemudian Mbah Kober komat kamit, batunya muter. Kemudian dari situ Mbah Kober menyimpulkan, wah sakitnya ini. Kalau begitu kamu harus menyembelih kambing. Kamu harus mencari 7 gelas air embun sebelum matahari terbit. Meskipun ada kata-kata insya Allah, tetapi datang ke Mbah Kober, itu syirik. Karena tidak dibenarkan secara syar'an dan tidak dibenarkan secara qadaron. Tidak dibenarkan secara syar'an, qadaron ya Ustaz. Iya, dua-duanya nggak dibenarkan. Oke, selanjutnya Ustaz.
Oke, selanjutnya oleh Dr. Jindan Suti Fahmi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan benda yang dianggap mencegah mara bahaya. Ini pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi sesajen atau berhala milik pemeluk agama lain? Bolehkah kita meniru Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala yang kita anggap musyrik, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Iya, ini terkait dengan cara berdakwah ya. Kita sudah tahu persis memberikan sesajen berarti memberikan persembahan kepada selain Allah, berarti melarikan ibadah kepada selain Allah. Kurban itu ibadah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi wanhar, berkorban sebagaimana sholat untuk Allah, fasholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Maka apa yang kita sembelih, apa yang kita persembahkan untuk Allah, dilarikan kepada bau rakso, penunggu kampung katanya, atau bau rakso penunggu gunung atau penunggu hutan, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Jonggrang, dan yang lainnya. Itu syirik akbar. Nah, kemudian terkait dengan dakwah, gimana sikap kita? Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki, mencela berhala-berhala, perkara-perkara yang merupakan tandingan Allah, yang nantinya mereka berbicara tanpa kontrol tentang Allah. Sekarang begini, ini berhala, wajib dicaci maki, jangankan dicaci maki, dihancurin, wajib dihancurin. Wajib dihancurin, ini berhala. Tetapi masalahnya, kalau dicaci maki, kemudian mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata tanpa kontrol, Allah melarang. Allah melarang. Nah, ini terkait dengan dakwah. Ini terkait dengan dakwah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis buku ini yang kita kaji, beliau berjuang di saat Jazirah Arab dipenuhi kesyirikan luar biasa. Kesyirikan luar biasa. Dan kehidupan mereka kehidupan miskin, jauh dari kesejahteraan. Kemudian beliau terus dakwah tauhid, kemudian yang terjadi Saudi berlimpah keberkahan. Ini perkara yang maklum, perkara yang diketahui, perkara yang siapapun mengakui yang mengetahui sejarah. Demikian penjelasan para ulama. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis buku ini, ketika melihat orang-orang memuji-muji kuburan, semedi atau etikaf di kuburan, mengagung-agungkan kuburan, apa kata-kata beliau ketika menegur? Allah lebih baik daripada kuburan. Itu kan sebenarnya secara bahasa bisa dipahami kuburan juga baik, tapi Allah lebih baik. Beliau tidak memaksudkan begitu, karena beratnya dakwah, kesyirikan sedemikian akut, maka beliau pelan-pelan ketika mendakwai, Allah lebih baik daripada kuburan. Kuburan ini kan orang sudah meninggal, Allah pencipta kita semuanya, dia lebih baik. Kenapa kita tidak melarikan segala permasalahan kepada Allah? Nah, itu masalah dakwah. Nah, misalnya kasus yang kemarin, orang menendang sesajen, wah itu bagus, secara pengingkaran bagus, tetapi secara kondisi atau keadaan bisa dikatakan tidak tepat, karena orang-orang belum paham ilmu, sehingga kemudian mereka malah melecehkan, dia malah ditangkap, dan sebagai bentuk balas dendamnya, mereka akhirnya mengadakan 100 sesajen atau 1000 sesajen, malah besar-besaran, kan begitu. Wallahu a'lam. Demikian dokter. Selanjutnya Ustaz. Okay. Dari Dr. Aditya Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya penggunaan gelang tasbih
atau gantungan aksesoris yang bertuliskan asma Allah ataupun Nabi Muhammad yang dipasang di dalam mobil, stiker kaligrafi, di mana dengan harapan akan mendapatkan keselamatan. Bagaimana Ustaz? Dokter, bisa diulang dokter? Ya, Suaranya oke. hilang lagi. Baik, dengar Ustaz? Ya ini lebih jelas ya. ini. Oke. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan gelang tasbih, Ustaz ya, atau gantungan aksesoris bertuliskan asma Allah ataupun Nabi Muhammad yang dipasang di dalam mobil ataupun dalam bentuk stiker kaligrafi potongan ayat Al-Quran, di mana dengan harapan akan mendapatkan keselamatan dalam perjalanan. Para dokter Masirul Sibir Rahimahullah, Al-Quran adalah sesuatu yang kalau kita baca, kita bertabaruk meminta keselamatan dari Allah, meminta disembuhkan oleh Allah, itu dibenarkan. Jadi dibaca. Adapun ditempel sebagai stiker, misalnya ayat kursi dipasang di pintu atau digantungkan di mobil ayat-ayat Al-Quran, semacam itu tidak diperbolehkan. Apakah itu merupakan syirik? Al-Quran memiliki fungsi itu untuk pengobatan. Al-Quran memiliki fungsi sesuatu yang kita bertabaruk agar Allah mengirimkan keselamatan. Tetapi memperlakukannya digantungkan, dijadikan hiasan, ditempel, ini membuka pintu untuk terjadinya kesyirikan. Membuka pintu untuk terjadinya kesyirikan. Sehingga para ulama melarang. Al-Quran dibaca, bukan ditulis, kemudian dilipat-lipat, kemudian digantung. Itu membuka pintu kesyirikan. Kalau nyata-nyata yang ditulis gak jelas ya, misalnya nggak jelas huruf Arab apa nggak bisa dibaca, dan bintang ada gambar kepala macan begitu, kemudian nulisnya dengan minyak zafaron, itu jelas syirik. Tetapi ketika orang memaksudkan bertabaruk dengan Al-Quran, cuma tidak dibaca, digantungkan, itu membuka pintu terjadinya kesyirikan, maka tidak boleh. Ini yang pertama. Kemudian kalau digantungkannya sebagai kalung, ya, atau sebagai gelang, ini juga dilarang. Dilarangnya kenapa? Karena khawatir nantinya merendahkan asma Allah. Dibawa ke kamar mandi, karena dia bisa ke kamar mandi. Dan ketika di kamar mandi, berzikir saja kan tidak boleh. Apalagi menggantungkan asma Allah sebagai kalung, sebagai gelang, maka tidak boleh. Demikian. Baik. Mungkin tadi ini Ustaz apa itu jimat atau ini Ustaz apa namanya, rojah nggak boleh ya Ustaz. Raja-raja. Ya. Iya, dokter kalau misalnya pengen melihat raja-raja itu tulisannya apa, buka saja. Di masyarakat kita masih terlalu banyak ya, raja-raja masih terlalu banyak. Kita mohon maaf pernah singgah di warung makan, warung nasi, kemudian begitu kita duduk melihat di atas pintunya ada tulisan Arab, kemudian dilaminating pakai plastik. Kita baca itu tulisan apa, nggak jelas, ada bintang-bintang, ada gambar pedang, ada gambar kepala macan. Kita tanya sama yang penjual warung nasi itu, Bapak Ibu, karena suami istri lagi di situ, Bapak Ibu ini apa? Wah itu kami dapatkan dari seorang kiai di Banten, nah dia sebut begitu, ya di Banten. Loh buat apa Bapak Ibu? Biar laris. Nah, kita kemudian jelaskan sampai keduanya paham, akhirnya keduanya mempersilahkan kita untuk lepas. Ya Bapak Ibu lepas saja. Enggak Pak Ustadz aja lepas. Ya. Akhirnya kita naik, kita lepas, kita sobek-sobek. Jadi itu kalau mau dilihat tulisannya apa, bukan Al-Quran. Sembuh tulisan apa nggak jelas, nggak bisa dibaca. Maka itu jelas kesyirikan. Kalau yang digantungkan Al-Quran,
juga tidak boleh karena membuka pintu untuk terjadi kesyirikan. Sesuatu yang membuka pintu untuk terjadi kesyirikan tidak boleh. Namanya saddud dzari'ah. Perkara tersebut harus diantisipasi biar tidak terjadi kesyirikan. Yaitu raja-raja itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Sheila Giusti. Ini mungkin ada kaitannya dengan tadi Ustaz. Izin bertanya, jika seorang muslim melakukan perbuatan syirik untuk mencari rezeki, maksudnya sudah diingatkan ini untuk mendapatkan nafkah, apakah ikut berdosa Ustaz? Mohon maaf, kurang ditangkap. Saya ulang Ustaz. Izin bertanya, jika seorang muslim melakukan perbuatan syirik untuk mencari rezeki, seperti ada benda-benda atau persembahan yang dia percaya untuk membuat usahanya laris atau laku, dan sudah diingatkan namun tidak mau mendengar, apakah keluarga yang mendapatkan nafkah juga ikut berdosa? Gitu. Orang mengais rezeki, bekerja dengan cara meyakini benda-benda sebagai pendatang rezeki gitu ya, jimat-jimat dan yang lainnya. Sudah diingatkan, tapi dia tetap tidak mau. Jadi lanjut dengan kesyirikannya. Apakah rezekinya halal? Penghasilannya halal? Dia jualannya apa? Dia jualannya nasi. Modalnya halal dan jualannya halal, maka hasilnya halal. Tetapi bermasalah besar bersama kehalalannya itu dia berbuat kesyirikan. Jadi bersama dengan kehalalannya dia berbuat kesyirikan. Berbuat halal sehingga uangnya bisa untuk menafkahi anak istri, keperluan. Sehingga apa yang merupakan kebutuhan duniawinya terpenuhi. Tapi pada saat yang bersama hancur akhiratnya. Ini kan mestinya dipikirkan. Iya, kemaslahatan dunia terpenuhi karena rezekinya halal atau pendapatannya halal. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya dia telah menghancurkan akhiratnya. Mana lebih berat? Penderitaan dunia atau penderitaan akhirat? Jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan. Nah. Jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bisa bertanya, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Ustadz jika membaca ayat suci Al-Quran dibacakan di dalam air, kemudian air tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit Ustadz. Jadi wasilahnya melalui air. Ya, jadi orang membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, membaca An-Nas, Al-Falaq, membaca ayat kursi, kemudian ditiupkan di air, dan airnya diminumkan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebagaimana orang membacakannya langsung, kemudian hembusan-hembusan nafasnya ya. Jadi ya nafas-nafasnya ini dari bacaan mengenai tubuh pasien langsung. Nah, dalam hal ini dikenakan ke air lalu airnya diminum. Semacam itu betul. Ini yang tadi kita sampaikan. Al-Quran itu dibaca. Dibaca, ini namanya dibaca. Bukan dijadikan pajangan, ditempel, enggak, tapi dibaca. Dikenakan pada air, airnya diminum, atau dikenakan pada tubuh pasien. Demikian. Baik, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ini pertanyaan sudah terjawab semua. Penjelasan tadi yang sangat mendalam dari Ustaz, mulai dari asyirkul asghar, tadi ya Ustaz, asyirkul akbar, ya. Terus tadi pembagian orang-orang, ada yang jabariyun ya Ustaz, ya. Jabariyun, kemudian Ustaz tadi ada yang hurafiyun, yang melakukan hurafat ya, jabariyun, hurafiyun, dan ada yang pertengahan ya, yang bertawakal. Yang bertawakal ya Ustaz. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penjelasannya sangat mendalam sekali Ustaz. Menjelang mulai maghrib kita akhiri kajian kita. Kita jumpa lagi pada minggu depan di hari Jumat pada pengajian Tarbiyah Ruqyah PTKV FKUA. Kita akhiri kajian kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Amin amin wa iyyakum. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pamit Ustaz.